Shalom saudara, kami bersyukur kami boleh ada di Jati Barang ini. Saya Susana, saya datang bersama dengan suami Pak Joni yang adalah Ketua Pelmas Jateng. Kami bersyukur sudah keliling di banyak tempat di Jawa Tengah ini. Di situ kami banyak melihat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan taruh dengan hati yang luar biasa. Salah satunya di sini adalah hamba Tuhan untuk gereja Duta Kerajaan Bapak Hensan. Itu yang saudara boleh bangga dan saudara boleh terus mengasihi hambanya ini. Karena hambanya sungguh dipakai Tuhan untuk di tempat ini. Saudara-saudara harus bantu. Dan kasihnya untuk saudara sekalian adalah kasih sampai mati. Betul-betul kasih total yang ultimate untuk saudara. Saya sangat bersyukur pada hari ini kita terakhir khotbah yang pagi tadi dan ini yang kedua. Kami boleh melihat kasih yang seperti itu gitu, kasih yang enggak main-main. Jadi mari kita serius kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sudah tempatkan beliau dan Bapak Ibu sekalian yang bersatu hati untuk memenangkan kota ini. Amin. Kota ini jadi bagus, mulia karena ada yang berdoa yaitu Bapak Ibu sekalian. Yang Tuhan tempatkan walaupun sudah tua loh. Walaupun sudah usianya udah 70-an, tapi doa enggak ingat umur ya. Doa bukan karena umur. Yang tua pun ya Oma bisa berdoa. Doakan hamba Tuhan di sini, doakan semua kami. Doa kalian semua yang penuh dengan air mata, itu kuasanya luar biasa. Itu membuat kita semua hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Bapak Ibu, ayo kita malam hari ini kembali kita datang kepada firman-Nya, kita belajar tentang identitas diri. Karena banyak kita ya, identitas diri kita itu banyak dibentuk oleh dunia, dicetak oleh dunia ini. Sehingga kita tuh suka rendah diri atau sombong. Kalau kita ketemu dengan orang yang lebih hebat, lebih kaya, lebih tinggi, lebih gagah, saudara, kita jadi minder. Anak-anak muda harus punya identitas diri yang benar. Supaya kalian waktu dengar, ini ada anak muda kan beberapa ya. Waktu kalian berhadapan dengan orang dunia ini, yang nilai-nilainya itu dunia, saudara enggak bergeming sama sekali. Cinta Tuhan, iman kepada Tuhannya enggak bergeming. Sudah terus kuat di dalam dia. Para orang-orang tua nih, usia 60 tahun ke atas ya katakanlah lansia. Juga gak ada, kalau di dalam Kristus tuh gak ada suatu hal yang ditakutkan. Saudara bisa bangga berdiri di hadapan orang yang mungkin lebih hebat dari saudara. Bahkan saudara bisa memberkatinya. Karena saudara dan saya orang-orang biasa katakanlah, itu gak urusan. Dengan apa nilai-nilai yang di luar sana. Saudara bisa melihat orang yang lebih bagus, lebih gagah, lebih kaya dengan biasa aja. Karena urusan kita beda. Nilai-nilai kita beda dengan nilai-nilai dunia ini. Amin saudara. Jadi identitas diri kita penting buat kita tahu bahwa Tuhan itu gak urusan itu. Dia mau bikin kita identitas seturut dengan apa yang dia mau. Saudara ya, mari kita lihat dari Yohanes 1 ayat 26 sampai 29 dan 1 Korintus ini. Ya, ini cerita tentang Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis itu adalah nabi terakhir
Setelah 400 tahun kosong Tuhan gak bicara. Nah, waktunya tiba. Yesus harus lahir. Sebelum Yesus lahir, Yohanes lahir dulu. 6 bulan sebelumnya. Ya saudara, Yohanes ini akhirnya besar dan dia melayani Tuhan. Waktu nanti ketemu lagi dengan Yesus di Sungai Yordan, dia lihat Yesus. Wow, ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes menjawab mereka, ini kan anak buahnya Yohanes Pembaptis bilang, bos itu siapa ya, keren banget. Yang mana? Itu. Yohanes lihat, oh itu Yesus yang jalan kepada dia. Bagus sekali orang ini. Yohanes bilang, aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Saudara, zaman dulu itu, kalau orang membuka tali kasut itu namanya hamba. Hamba budak. Kalau budak baru boleh membuka tali kasut. Kalau sampai gak layak buka tali kasut, itu berarti lebih rendah lagi dari budak. Yohanes itu menempatkan diri lebih rendah lagi dari budak. Jadi ini adalah kerendahan hati Yohanes yang kita bisa lihat keesokan harinya datang lagi. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes memperkenalkan murid-muridnya kepada Yesus. Ini Yesus, lihat. Yang menghapus dosa dunia. Mulai dari zaman Adam, dosa Adam. Langsung kemudian Nuh berdosa. Lanjut kepada Abraham, Ishak, Yakub, terus sampai raja-raja, zaman raja-raja Daud, Salomo semua. Sampai zaman gereja sekarang. Dosa seluruh dunia dari zaman dulu manusia diciptakan. Sampai saat ini saudara saya ada dan sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua dosa itu ditanggungkan atas orang ini. Yohanes Pembaptis tahu. Ini hebat banget. Ini manusia paling keren. Manusia yang sangat-sangat luar biasa. Lihatlah. Kata lihatlah itu bukan cuma lihat. Bukan gitu aja saudara. Tapi mengandung suatu makna yang begitu dalam banget. Di dalam hati Yohanes, di dalam pikirannya dia sudah membayangkan dosa-dosa manusia seluruh dunia. Nanti akan orang ini yang akan menanggungnya. Jadi dia tahu aku gak layak. Di hadapan dia aku gak layak. Buka tali sepatunya aku gak layak. Sebab ini orang-orang yang gak mungkin hanya manusia pribadi, manusia tok. Ini mesti ada ilahinya. Karena memang Yesus dua natur. Dia 100% manusia dan dia 100% Allah. Makanya itu kekagumannya. Dia katakan kepada murid-murid, aku enggak layak. Saudara, seringkali manusia, orang percaya, itu membandingkan diri dengan orang lain. Itu selalu, itu sebagai bawaan dosa kata. Kelihatannya di dalam hidup kita, itu adalah, ya manusia itu kan sudah berdosa. Akibat dosa itu membuat manusia itu kalau melihat orang lain selalu ingin membandingkan dirinya dengan orang lain itu. Itu kayak sudah akibat dosa. Nah, saudara, sekali lagi sebenarnya ini pagi tadi sudah kami terangkan bahwa ketika kita datang atau ketemu dengan orang
yang baru yang kita baru kenal ya saudara ya. Kayak tadi saya datang kepada ibu-ibu, oma-oma, opa yang luar biasa di tempat ini. Sebenarnya waktu kita ketemu sama orang baru, kita itu tidak usah membandingkan diri. Tidak usah saling membandingkan. Gak perlu itu. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang yang di dunia ini. Tapi kita gak membandingkan diri dengan orang lain. Kita adalah membandingkan diri dengan Yesus. Seharusnya seperti Yohanes itu, lihat. Itu yang jadi pembanding kita. Sebab waktu kita dibandingkan dengan orang lain, kita mungkin bisa lebih tinggi dari orang lain. Kita mungkin merasa bisa lebih hebat dari orang lain. Kita mungkin bisa lebih kelihatan lebih bagus atau lebih jelek sebaliknya gitu. Jadi kita bisa sombong atau kita bisa rendah diri. Itu kan salah itu. Jadi itu tidak perlu seperti itu. Kita harus pembanding kita sebenarnya Yesus. Pada waktu kita membandingkan diri, kita harusnya membandingkan diri dengan Yesus. Sebab waktu kita membandingkan diri dengan Yesus, ya kita tidak layak. Kita ini rusak. Kita ini nggak layak sama sekali. Jadi jangan bandingin dengan orang lain. Tapi dengan Yesus aja. Seperti kata Yohanes Pembaptis itu. Jadi memang tidak layak. Bahkan ketidaklayakan yang sedemikian dalam. Sehingga buka tali kasutnya pun tidak layak. Tapi kalau kita bandingin dengan orang lain, kita akan jadi seperti ini saudara. Bahayanya. Kita akan jadi yang namanya, ini yang dunia ya, ini contoh dunia ya. Nah ini ya, jadi ini identitas diri kita. Ini yang dunia yang satu dan yang kedua ini yang biasa ada di dalam dunia ini. Identitas di dalam dunia ini biasanya yang pertama adalah melihat diri dari pendapat orang lain. Ya toh, orang lain kita berjalan di dunia berdasarkan pendapat orang lain. Waduh ini sangat gak enak sekali ya saudara ya. Pendapat orang lain itu kan gak enak banget. Kita jadi tergantung dengan pendapat orang lain. Perasaan kita, semuanya itu berat gitu saudara, berat. Kita kemana kita selalu tergantung dengan apa kata orang lain, apa kata si A ya, apa kata si B ya. Aduh apa katanya ya, kira-kira apa ya pendapatnya. Nah, susah lah saudara, kayak gitu sampai kapan? Ya terus yang kedua kita melihat diri dari pendapat diri sendiri. Kita pikir itu betul loh, kan banyak orang bilang oh boleh itu, bolehlah itu paling oke lah pendapat diri sendiri. Tapi itu juga keliru saudara. Ya, yang betul adalah yang ketiga, melihat diri dari perspektif anak Allah. Ini kita, ya. Ayo kita belajar sama-sama. Yang pertama itu ya ini yang pertama ya. Yang pertama itu melihat kalau kita melihat dari perspektif orang lain. Kita selalu berharap orang lain itu mau bilang yang bagus tentang kita. Waduh itu berat banget saudara. Ini adalah jadinya orang jatuh dalam satu gejala yang disebut sebagai inferiority complex. Orang yang selalu fokusnya pada diri sendiri. Yang merasa gak layak. Aduh orang ini ngomong apa ya tentang aku. Apalagi sekarang kondisi gak baik-baik aja. Para inferiority complex ini banyak banget saudara. Saya dokter umum, saya praktek tuh tiap hari. Kalau saya mengamati saudara, pasien-pasien muda terutama, itu banyak sekali kena
kompleks ini. Mereka yang merasa nggak layak karena membandingkan dengan Instagram bintang-bintang film, ya, yang hebat-hebat, yang gajinya miliar tiap bulan, yang punya mobil-mobil mewah. Saya ini apa? Aku sudah umur segini, baru kelas kuliah kelas semester 2, 3. Aku kayaknya gak punya apa-apa. Kalau mau membandingkan dengan hal-hal seperti itu, runtuh. Dan akhirnya dia harus minum obat. Dia gak bisa tidur. Stres, depresi itu biasa terjadi pada anak-anak. Saudara mungkin gak terlalu kontak dengan mereka. Karena saudara mungkin gak berkecimpung di dalam keluhan mereka. Tapi di klinik, kami punya klinik namanya Klinik Sehati, saudara. Klinik itu melayani teman-teman dari semua khalayak, tua maupun sampai ke anak-anak, pasien-pasien BPJS, pasien umum, bahkan juga teman-teman Pelmas, teman-teman hamba Tuhan seluruh Jawa Tengah waktu COVID kemarin, obat-obat COVID-nya dikirim dari Klinik Sehati itu. Saudaraku, pengalaman kalau ketemu sama orang luar itu kaget-kaget, saudara. Saudara nggak ngira anak cantik-cantik umur belasan tahun datang dengan stres yang sangat mengerikan. Suka sayat-sayat tangan dengan pisau gitu. Lalu kepalanya dibentur-benturkan ke dinding. Saya tanya, sudah berapa lama? Ya sudah lama. Dan ini ternyata orang percaya. Orang Kristen. Bahkan ada yang sudah mau lulus kuliah. Itu masih stres kayak gitu. Di luar itu ternyata nggak baik-baik, saudara. Banyak yang kena inferiority complex ini. Kayaknya kita, wah tenang. Memang mereka tuh, hai kalau ketemu high five. Baik-baik aja ya, yes, I'm okay. Semua baik. Kenyataannya tidak begitu, saudara. Orang tua tahu-tahu mengenali anaknya narkoba. Kenapa? Karena stres dan depresi dari bawah yang gak pernah bisa ditolerir lagi. Mereka harus, kalau ngomong sama orang tuanya nanti dimarahin. Ngomong sama papa mama mau jujur gak bisa. Karena mama papa gak siap. Waktu diomongin ini mama papanya marah. Dan akhirnya gak jadi ngomong deh. Ini yang terjadi di sekitar kita. Orang ini selalu membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih mampu, lebih kaya, lebih pandai dan sebagainya. Hidupnya insecure. Fokus pada problem diri. Harusnya aku kayak gitu, tapi aku gak mampu nih. Dia standarnya terlalu tinggi. Naruh standarnya terlalu tinggi. Jadi dia selalu gak layak, gak aman. Aku harusnya tidak begini, aku harusnya begitu. Bapak Ibu kalau merasa itu bukan aku, ya memang bukan saudara dan saya, mungkin bukan kita. Tapi orang di luar kita itu seperti itu, saudara. Bahkan anak-anak muda kita, bahkan cucu kita bahayanya juga seperti itu. Dia ngelihat gambar diri yang begitu rendah. Ini adalah asal mula dari LGBT. Kalau saudara lihat, LGBT, wah kita menghakimi kan. Wah dasar rusak banget itu. LGBT tukang narkoba lagi sulit dibilangi, minum-minum seenaknya. Asalnya dari sini saudara. Asalnya karena komunikasi yang gak baik. Dari masa kecil dibully. Dari sinilah ketemunya para LGBT itu. LGBT itu kan sebenarnya bukan penyakit, tapi kebiasaan. Dari kecil yang berpikir bahwa dia ditolak dan sebagainya.
akhirnya besarnya jadi rusak gitu. Kita pun harus berbelas kasihan. Tadi pagi kita belajar tentang itu. Saudara, ini yang pertama. Jadi kenapa yang pertama ini kita terangkan dengan begitu luas? Karena memang ini yang penting di sini. Kalau di sini gagal, bisa masuk ke yang kedua itu. Yang kedua kayaknya hebat ya. Yang kedua ini superiority, kebablasan. Ya. Superiority ini yang kedua, superiority complex. Ini terusan yang tadi, kalau yang tadi gagal, akhirnya yang kena yang ini. Kondisi psikologis di mana seseorang tuh merasa dirinya paling unggul. Ini sebenarnya bibitnya ada yang di inferiority tadi. Nah, kadang-kadang orang yang tadi itu yang merasa nggak layak itu, dia dapat berkat, dia diberkati, dia pinter misalnya, Tuhan kasih dia anugerah untuk bisa berpikir tajam, dia lebih bisa sekolah lebih tinggi, ya dia bisa mungkin dia dapat berkat. Orang-orang yang seperti itu yang kemudian bisa survive hidupnya, orang ini akan sombong. Dia nggak bisa lihat dirinya sebagaimana seharusnya. Dia justru ngelihatnya dia akan nginjek orang lain. Dia merasa diri paling unggul, lebih hebat, lebih berharga dibandingkan orang lain. Kadang dia bilang, saya lebih percaya kok pada diri sendiri. Yaitu dia nasihat dunia kan, be yourself. Be yourself itu lebih bagus. Kamu bisa, yes kamu bisa. Be yourself ya. Jangan lihat orang lain, kayaknya lebih benar kayaknya. Saudara pernah nonton Superman? Di Superman, film Superman yang terakhir itu kan ceritanya Clark Kent itu kan turun ke dunia, dilempar lewat kapsul dari planet Krypton. Ya, ceritanya kan gitu ya. Dari yang tua-tua nonton enggak Superman? Itu dilempar ke bumi gitu ya, dari planet yang namanya planet Krypton. Nah, waktu sampai di bumi, Superman kan melakukan kebaikan. Ngelawan kejahatan, membasmi yang jahat. Tapi pada suatu hari Superman ini menemukan ternyata ada video kuno yang udah hampir-hampir rusak gitu, tentang papa mamanya di planet Krypton. Papa mamanya itu ternyata waktu diputar videonya bilang gini, Superman kamu tuh kalau ke dunia nanti, ya karena ini Krypton hampir hancur, kamu tak lempar ke dunia, kami kirim kamu ke dunia. Untuk apa? Ternyata bukan untuk melakukan kebaikan, saudara. Ternyata untuk melakukan kejahatan, kuasai bumi, bikin kawini semua perempuan-perempuan bumi itu, bikin harem, bikin kerajaan tentang manusia super di bumi ini. Jadi ternyata maksudnya itu jahat. Lalu Superman bingung kan, loh kan aku melakukan yang baik, gak sesuai dengan kata papa mamaku. Nah, bingung Superman, tapi akhirnya untungnya papanya Superman yang ada di dunia ini, namanya Papa Ken itu, dia bilang gini, Superman kamu tuh be yourself aja, kalau kamu baik ya udah lakukan yang baik sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Sesuai hati nuranimu, jangan nuruti lagi papa mamamu. Be yourself aja. Ya kayaknya baik kan ya saudara. Untungnya Superman itu baik saudara. Jadi dia melakukan apa yang baik. Be yourself-nya baik. Untungnya karena Superman karakternya, didikan orang tua di bumi itu baik. Tapi ada kalanya be yourself itu bahaya saudara. Karena dia bisa jadi Hitler, bisa jadi yang mengerikan lainnya.
be yourself-nya bisa sangat jahat. Jadi be yourself itu bukan sesuatu yang selalu baik. Itu nilai orang dunia, kalau kebetulan karakternya baik, syukur, puji Tuhan. Nah sekarang ya ini sebenarnya sekali lagi superiority complex ini adalah terusan daripada inferiority. Dia jadi cacat, kenapa? Karena memang dari asalnya memang inferior, jadi cacat. Dari asalnya memang dia dibangun di atas nilai yang rapuh sekali. Dibangun di atas ketidaklayaan. Jadi walaupun dia kelihatannya mampu mandiri, tapi ternyata dia nginjek orang supaya bisa dapat penghargaan. Dia harus menaruh dirinya di atas kekalahan orang lain, injek orang. Kamu siapa? Saya udah hebat loh, saya puasa bisa sampai 3 hari. Kamu puasa berapa? Ya 1 hari. Nah hebat saya kan? Kamu gajimu berapa? Gaji saya ya sekitar ya 2,5 juta per bulan. Wah, saya hebat saya dong, saya 15 juta loh. Saudara, ini superiority complex. Merasa lebih bagus karena menginjak orang lain. Ini nilai dunia, saudara. Justru ini kadang ada di gereja loh. Saya lebih hebat loh dari kamu pelayanan. Coba urat rohani saya lebih keren dari kamu. Kamu gak bisa ngerti ya, kamu gak penuh hikmat kayak saya nih. Ya saya aja jadi pemimpinnya, kamu anak buah yang nurut ya. Patuh ya sama peraturan saya. Peraturan saya gitu. Yaitu superiority complex, saudara. Ya ini yang kedua, lalu yang ketiga ini yang harusnya kita berada, ya harusnya kita berada. Ini Paulus, kita belajar dari Paulus bagaimana dia nerangkan apa itu yang seharusnya. Jadi bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Sorry. Ini saya lihat. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri tidak kuhakimi. Ini Paulus bilang begitu, saudara. Ini lebih pas ya, artinya sangat-sangat pas sekali. Jadi Paulus tuh ngerti betul artinya identitas diri. Paulus tuh bilang, aku gak peduli apa kata orang lain. Itu yang poin 1 tadi kan. Gak peduli apa kata orang lain. Mau pengadilan bilang aku apa, aku juga gak peduli. Sebab itu bukan nilai pribadiku, itu bukan nilai identitas yang benar. Maksudnya dalam diriku ini. Lalu aku juga gak peduli pada pendapatku sendiri. Herannya Paulus juga selain orang lain gak peduli. Aku juga gak peduli, tapi aku juga gak peduli dengan apa yang aku rasakan. Ini yang poin yang kedua. Jadi Paulus itu tahu betul identitas diri itu seperti apa. Aku gak peduli orang lain ngomong apa. Yang penting aku jalan dengan Tuhan. Tapi aku juga gak peduli sih apa yang aku rasa tentang diriku itu juga keliru. Aku bukan be yourself kok. Ya saudara. Tuhan yang menghakimi aku, itu yang aku pegang itu maksudnya Paulus. Dia hanya melihat nilai yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Terserah orang lain mau bilang apa. Aku juga enggak ngurus
perkataanku, perasaanku sendiri. Karena Paulus memang sering kecentok ya saudara, istilahnya. Paulus itu kan dulu dia pikir hati nuraninya itu benar. Dia itu ngejar-ngejar orang Kristen sedemikian rupa. Bunuh mereka, lempar mereka ke penjara, nyiksa. Itu katanya hati nuraninya, itu menurut hati nuraninya menurut dia baik. Tapi ternyata itu kan keliru. Jadi dia sudah membuktikannya hati nuraninya dia itu belum tentu selalu benar. Be yourself-nya diri sendiri kalau tidak ada nilai-nilai Tuhan itu tidak selalu benar. Bahkan bisa mencelakakan. Karena Paulus ngerti betul, jadi jangan ngurusi orang lain, tapi artinya kita nggak perlu ngurusi orang lain. Nggak perlulah aku dengar orang lain, tapi diriku sendiri juga nggak aku dengar. Yang ku dengar cuma Tuhan. Gampang kan saudara, identitas diri yang benar itu seperti itu. Jadi seringkali ya kita itu ada orang-orang muda biasanya ya, yang dari ya ini banyak sekali keluhan yang saya boleh dengar gitu, tak dengerin. Bu, saya kok nggak ada, kalau saya bandingkan dengan orang lain, aduh saya sudah nggak kuat Bu, saya nggak kuat untuk hidup. Saya lambat sekali. Kalau saya bandingkan dengan saudara-saudara sepupu saya yang lain, saya ini orang yang paling udah dihina-hina mereka gitu ya. Dikalah-kalahin, jadi kalah-kalahan gitu, bully ya, dibully mereka. Karena saya ini orang yang paling introvert, paling gak mampu. Sebenarnya saudara, kita ini harus ada di dalam satu standar nilai. Nilai ini. Inilah identitas dirimu. Terlalu peka ya. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebenarnya ini adalah standar yang hanya orang Kristen yang bisa. Ini standar yang betul. Apa kata Tuhan tentang kita? Kita berdiri di atas standar yang betul. Ini hanya orang percaya yang bisa. Ini hanya orang Kristen yang bisa. Berdiri di atas apa kata Tuhan. Taruh diri kita di atas apa yang Tuhan katakan tentang engkau. Kita ini sudah dari lahir, hidup makin dewasa, makin lalu tua, sampai nanti kita mati. Lalu setelah di dalam kematian, setelah itu kita itu selalu ada bersama dengan Yesus. Selalu ditemani oleh Yesus. Dan di situ kita disayang terus-menerus dengan perkataannya. Tuhan selalu bilang ke kita, engkau anakku, engkau kesayanganku, biji mataku. Engkau telah kulahirkan, jauh sebelum engkau lahir aku sudah melihat engkau. Engkau telah kupilih, kujadikan anakku yang kukasihi. Ini adalah perkataan Tuhan atas kita yang gak pernah hilang saudara. Seringkali orang gak ngerti, lalu merasa lebih rendah, merasa lebih sombong atau lebih rendah, kebalikannya juga bisa. Tidak tepat seperti ini, yaitu bisa rendah hati seperti ini. Kita gak perlu bergantung dengan orang lain, pendapat orang lain. Seperti tadi kata Paulus, kita gak harus merasa ketinggalan dengan orang lain. Karena kita berjalan bersama Yesus saudara. Yesus gak ngurusi kita mau lari lebih cepat atau lebih rendah, itu bukan urusannya. Kalau kita itu jalan bersama Yesus,
Urusannya kita serupa enggak dengan dia. Kita enggak perlu capek-capek, aku lebih cepat atau lebih lambat dari orang lain. Enggak perlu ngomong itu. Kita itu lombanya, bukan lomba, katakanlah kita ini harus mengenal dia. Kita ini harus bersama dengan dia. Kita ini mengingat akan apa yang dia ucapkan. Kita berjalan bersamanya, saudara. Bukan lomba dengan orang lain. Berjalan bersama Yesus setiap hari. Kita mengingat semua perkataannya, gak ngurus orang lain mau ngebut duluan atau mau tinggal di belakang. Lalu kita merasa ketinggalan, kita merasa inferior, apa urusannya sebenarnya? Urusan kita adalah bersama dengan Yesus. Apakah kita berjalan dengan Yesus? Kalau kita berjalan dengan Yesus, wah saudara, dimanapun kita berada, kita ini orang pemenang. Setan-setan gemeter lihat kita jalan bersama Yesus. Setan gak gemeter lihat kita bawa salib. Ya kayak film-film itu ya. Tapi kita kan lihat bahwa Yesus yang ada di dalam kita lewat Roh Kudusnya. Itu membuat dimanapun kita berada, setan itu lari, saudara. Termasuk setan yang ada di pikiran ini yang bahaya. Yang membuat kita jadi inferior, superiority complex dan sebagainya. Jadi miliki standar yang cuma orang Kristen yang bisa. Kita adalah anak-anak Tuhan, di mana hidup kita sepenuhnya terus bersama dengan Tuhan. Sama seperti ilustrasinya itu, di mana kita itu kalau ketemu sama orang, lalu kita melihat bahwa diri kita lebih cepat, itu salah. Kalau kita melihat ketemu dengan orang, lalu kita merasa lebih lambat, itu juga salah. Sebab kita jalan dengan Yesus. Jalan dengan Yesus itu enggak urusan lebih cepat atau lebih lambat dari orang lain. Amin. Jalan dengan Yesus itu harus setiap hari bersama dengan Dia. Apakah saudara jalan dengan Yesus setiap hari? Saudara memiliki identitas yang betul pada waktu itu. Amin, saudara. Miliki spirit, keinginan jalan bersama Tuhan. Pikul salib tiap hari, itu yang benar. Sebab salibnya itu, bebannya itu ringan buat saudara dan saya. Sukacita ketika berjalan bersama Yesus itu. Justru sukacita. Justru jadi beban kita tuh hilang, saudara. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, itu kita jadi nggak kayak mikul beban, karena bebannya Tuhan yang pikul. GBI yang kami pimpin itu punya visi. Kuk yang ditaruh di kuk ini ditaruh di sapi ya, atau binatang yang biasa membajak sawah itu, saudara ya, banteng, kerbau, atau binatang yang lebih besar, ya kerbau biasanya ya, itu ditaruh bersama dengan kerbau yang lebih kecil, berjalan bersama, supaya kerbau yang lebih kecil itu bisa bersama-sama, enggak merasa kebebanan. Semua diarahkan oleh kerbau yang besar tadi, yang gagah tadi. Yaitu visi dari gereja GBI SLC Banyumanik seperti itu. Maksudnya supaya kita bisa melihat ini.
kita ini tidak memikul beban ketika kita berjalan bersama dengan Yesus. Ketika berjalan dengan Yesus justru itu ringan. Justru waktu kita pikul semua beban kita, ada Yesus berjalan sama kita. Wow, itu sukacita. Justru sukacita yang sebenarnya itu. Berjalan dengan Yesus tiap hari. Justru itu sukacita kita. Saudara, kita lepas dari semua beban ketika Yesus ada di samping kita. Ingat waktu itu Daud pernah berkata, aku seperti anak yang disapih. Ingat ya saudara, seperti anak yang disapih, aku mau dekat ibuku. Daud membandingkan dirinya dengan seorang bayi yang sudah selesai disusui. Disapih, dia enggak disusui, tapi disusuinya nanti. Tunggu waktu-waktu yang tepat, enggak setiap kali harus disusui. Tapi dia lihat waktu nangis, dia lihat ibunya ada di sampingnya. Lihat mamahnya ada di sampingnya. Dia tenang lagi. Waktu dia lapar lagi, dia lihat ibunya ada di sampingnya. Lalu dia tenang lagi. Saudara, ini artinya jalan bersama Yesus itu pokoknya asal Yesus ada bersama dengan kita. Sama seperti anak itu, asal mamanya ada deket dia. Walaupun hatinya walaupun perutnya sedang lapar, tunggu sebentar lagi pasti mama kasih makan. Tunggu bentar lagi, gak apa-apa, gak usah khawatir, gak usah nangis. Bahagia sukacita aja, pasti nanti mama perhatiin aku. Itu yang betul saudara. Relax dalam hidup ini, santai, ringan. Ini Yesus itu tempat peristirahatan yang benar. Dia Sabat, perwujudan Sabat itu Yesus. Sabat itu tempat orang istirahat. Tempat orang itu relax, tempat orang itu merasa nyaman. Yesus itu, dia perwujudan dari Sabat itu. Jadi kalau kita jalan bersama dia tiap hari, saudara, kita tuh bisa rileks hari-hari ini menikmati kebersamaan. Bukan selalu ribut ngejar seperti orang lain. Bukan. Tapi kita tetap ada dekat Yesus, maka kita pasti aman seperti anak yang disapih itu. Ya saudara, ini terakhir ya saudara, ini terakhir. Ya, ini identitas diri kita. Engkau rendah hati namun berani menyatakan kebenaran. Kita rendah hati ya. Rendah hati karena berhadapan dengan, dibandingkan dengan Yesus, bukan dibandingkan dengan orang lain kan. Ya, ngerti, paham ya sampai sini. Dari tadi kita udah cerita bahwa kita ini selalu membandingkan diri dengan Yesus. Maka kita pasti rendah hati. Rendah hati yang betul itu. Seperti Yohanes tadi. Yohanes tadi kan bilang, dia rendah hati. Aku rendah hati sampai sedemikian sehingga gak patut, gak layak sampai buka tali kasutnya Tuhan itu. Tapi pada satu ketika Yohanes itu ngeliat ada orang Farisi datang. Hei, kamu orang Farisi, kamu jangan kira kamu bisa lepas dari hukuman neraka ya. Kamu keturunan ular beludak, enak aja. Kamu jangan kira ya kamu bisa main-main di sini. Artinya dia betul-betul dia rendah hati, tapi dia berani menyatakan kebenaran. Rendah hati seperti ini yang betul. Rendah hati yang betul-betul sepenuh kebenaran, pada satu saat dia harus menyatakan kebenaran, dia katakan itu. Enggak malu-malu, enggak takut. Orang yang rendah hati seperti ini, rendah hati tapi berani menyatakan kebenaran. Itu yang betul, bukan nggih, kamu nggih. Bukan rendah hati seperti itu saudara.
nurut, semua yang salah pun nggih gitu. Bukan gitu saudara. Rendah hati yang benar itu siap menyatakan kebenaran. Seperti Yohanes itu. Kalau perlu menyatakan kebenaran yang pahit gak apa-apa, kebenaran. Ya walaupun jemaat kadang gak suka, ya kebenaran harus didengarkan. Dimana kita bisa bebas dan dari berjuang untuk pengakuan orang lain. Waduh, benar-benar restfulness ya saudara ya. Kita betul-betul bisa istirahat dalam ketenangan batin ya. Restful. Kalau mau istirahat yang benar itu di dalam Yesus saudara. Kita udah lepas dari pengakuan orang lain. Wah itu enak sekali saudara. Gak peduli orang lain mau ngomong apa tentang kita. Hai orang muda gitu ya, harus restful. Harus restful. Harus merasa lepas. Harus bebas dari pengakuan orang lain. Kalau gak gini saudara gak restful. Nah ini benar-benar terakhir. Kita ini tidak ditakdirkan untuk menjadi seseorang. Artinya seseorang yang hebat menurut dunia ini. Enggak gitu kan saudara. Kita ini ditakdirkan untuk mengenal seseorang. Amin. Berjalan dengan Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Bukan tanding dengan orang lain. Bukan. Kita ditakdirkan untuk mengenal seseorang. Amin saudara. John Piper bilang seperti itu membuat kita selalu bisa restful dalam diri kita ini. Ada istirahat. Kita terus ada di dalam sabat yang benar. Sabatnya bukan hari tapi pribadi. Amin. Pribadi Yesus. Bukan hari sabat. Gak ada hari sabat lagi. Yang ada adalah pribadinya Yesus itu. Sabat kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari nyanyikan satu pujian. Tim pujian boleh naik.